Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya di rumah? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oke ya, sebelum kita belajar, alangkah membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Hari ini hadir semua teman-teman kalian. Coba dicek Pasya. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Hadir semua ya, kecuali siapa ini yang belum hadir? Ada Fatarha. Oke ya. Tak lupa, karena kita masih pandemi, kalian wajib apa? Menjaga protokol kesehatan. Menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi mobilitas. Kita ke materi, kita bernyanyi, menyanyikan lagu nasional. Oke yuk. Kan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Akulah pendukung Haryono proklamasi sedia beruntung. Ya, semangat. Kita tepuk masker. Yuk bareng-bareng ya. Tepuk masker. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5E, pembelajaran kedua, yaitu membahas tentang ide pokok dan informasi penting, klasifikasi hewan berdasarkan jenisnya, lagu yang memiliki tangga nada mayor. Sebelum belajar, Mister akan menunjukkan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui teks non-fiksi pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis ide pokok. Melalui pengumpulan informasi atau diskusi, siswa dapat membuat sebuah teks non-fiksi. Melalui kegiatan berdiskusi dan mencari informasi, siswa dapat menganalisis klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, setelah melakukan pengamatan dan dalam kehidupan sehari-hari dan penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kelima, setelah siswa mendengarkan dan mengamati video, siswa dapat menjelaskan lagu Burung Kutilang berdasarkan ciri tangga dan dinotis mayor. Terakhir, setelah siswa mendengarkan dan mengamati video, siswa dapat mempraktekkan lagu tangga nada mayor yang berjudul Burung Kutilang. Dapat nggak? Apakah kalian mempunyai hewan kesayangan? Coba, yuk. Siapa yang punya hewan kesayangan di rumah? Kalian punya apa di rumah? Punya burung sama punya ikan. Punya burung sama ikan. Kalau Cantika? Cantika punya apa? Punya kucing. Oke ya. Ada yang tahu bagaimana sih cara memelihara hewan kesayangan kalian agar tetap sehat? Diberi vitamin. Oh, diberi vitamin. Terus Amanda? Dibersihkan kandangnya setiap hari. Dibersihkan kandangnya setiap hari. Ada lagi? Tiara tuh, Tiara. Tiara ya, Tiara? Dipotong kukunya. Iya, contohnya hewan kesayangan ya, bisa burung, bisa kucing, ada lagi ikan. Mereka berbeda nggak tempat hidupnya? Berbeda. Nah, sekarang kalau ikan tinggalnya di mana? Air. Cara perawatannya beda nggak sama dengan kucing? Beda. Coba siapa ya yang mau ngasih pendapat kenapa sih mereka cara perawatannya beda? Karena tempat hidupnya yang beda. Karena tempat hidupnya berbeda, sehingga cara perawatan pun berbeda. Mari kita mencari informasi supaya kalian lebih paham bagaimana hewan-hewan itu dapat apa? Dapat diklasifikasikan berdasarkan makanannya. Oke, coba dibaca
sama siapa ya? Sama Anindira. Silakan Anindira yang dites dibaca. Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora. Hampir di setiap negara mengenal dan ada kucing. Hampir di seluruh dunia ada jenis kucing dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai Rusia. Di Indonesia dikenal kucing jenis Anggora, kucing liar, dan sebagainya. Kucing memiliki ciri fisik mirip dengan harimau, namun bentuknya kecil dan sama-sama pemakan daging. Stop, cukup ya. Nah, tadi di sini kalian sudah membaca. Tadi Anindira kan sudah bacakan ya. Sekarang Mister mau tanya nih. Apa saja yang kamu ketahui tentang kucing? Ada yang bisa jawab? Apa saja yang kamu ketahui tentang kucing? Saya kucing Ya. adalah jenis hewan karnivora karena Ya. Karena apa? spesiesnya mirip dengan harimau. Apa ide pokok paragraf tersebut? Ayo, ide pokoknya apa? Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora. Coba dibaca sama Pasya. Karangan non-fiksi apa itu? Karangan non-fiksi berusaha menyampaikan kebenaran sesuai kenyataan, berisi fakta-fakta serta masuk akal bagi pembaca. Yang ekosistem di bumi. Di paragraf ke-1 dibaca sama Fadlan. Ekosistem di bumi. Hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidupnya lainnya, serta makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem dapat terbentuk secara alami, misalnya ekosistem hutan dan laut. Bisa baca. Ide pokoknya apa kamu? Hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, coba kalian cari informasi tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Carilah. Tuh, biar Arum Amanda, ada Pasya. Kesimpulannya, ada yang berani menyimpulkan kalau karnivora? Kukunya runcing. Kukunya runcing, terus Tajam. Gigi tariknya tajam. gigi tariknya tajam. Terus ada selain itu udah ada nggak hewan selain? Contohnya hewan lain? Singa. Singa. Kalau yang di udara ada nggak? Yang di udara? Ada. Jenis burung. Apa contoh burung? Elang, Elang. Ciri fisiknya elang gimana elang? Besar Punya cakar. dan paruh yang tajam. Terus paruh yang ya. Sekarang dibuka nak LKPD-nya kalian nak. Langkah-langkah kegiatannya. Bacalah teks berikut. Nah, yang kedua, jawab pertanyaan soal untuk menemukan informasi penting dari teks. Yang ketiga, kirimkan hasil kegiatan nanti di classroom ya. Oke, sekarang kalian baca dulu teksnya ya. Nanti kalian jawab pertanyaannya yang ada di yang A, B, C, D, E. Mister kasih waktu, apa ide pokoknya? Lingkungan terdiri atas komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik benda tak hidup. Ya, ide pokoknya. Ya, konsep-konsepnya apa saja itu? Saya Mister. Ya, Adinda. Ekosistem memiliki komponen abiotik dan abiotik. Biotik sama abiotik. Ya, ada lagi berarti jenis ekosistem ya. makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Ya, kebutuhan makhluk hidup. Bagus. Ada lagi cukup kali ya? Itu ya. Oke, bagus, tepuk tangan bersemuanya. Tadi kan kalian sudah tuh ada penggolongan herbivora, ada karnivora. Nah, kalian bisa nih membuatlah teks non fiksi. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Bacalah teks yang berikut. 2, temukan beberapa informasi pada teks. Buatlah teks non fiksi berdasarkan informasi yang kamu dapat. Pasya, silakan Pasya baca. Konsumen 1 selalu pemakan tumbuhan atau herbivor. Lalu konsumen 2 bisa hewan pemakan daging, karnivor, atau pemakan daging dan tumbuhan, omnivor. Jadi di dalam rantai makanan ada herbivor, karnivor, dan omnivor. Oke, bagus ya.
hewan apa saja. Nah sekarang Mister nih ada kandang, ya kandangnya itu ada 2, kandang biru sama kandang oren. Kandang biru sama kandang oren. Ada yang janggal nggak di situ? Ada yang aneh nggak di situ? Karena serigala karnivor. Dibuka LKPD-nya nak, yang ada gambar-gambarnya. Langkah-langkahnya, guntinglah gambar-gambar hewan berikut. Udah ya, digunting-gunting. Yang kedua, tempelkan hewan tersebut sesuai dengan jenis makanannya di tabel yang terdapat di bawah di tabelnya. Nanti ditempel. Kamu kelompokin. Yang herbivora, kuda, Ya. sapi, kelinci, lebah, belalang. Ya, stop dulu. Sekarang Pasya yang karnivor. Harimau, kucing, ular, buaya, elang. Oke, bagus ya, hebat semuanya ya. Kita bisa jelaskan kembali. Hewan herbivor itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Itu ya. Kalau karnivor itu hewan pemakan daging. Biasanya dia cakar, giginya bertaring. Kalau omnivor itu pemakan segar. Kalian kan sudah ya, sudah apa? Sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kita nyanyi bareng-bareng tentang hewan apa? Ya, hewan juga nih, ada burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang. Ya. Jadi kita nyanyi ini ya, nyanyi tentang burung kutilang. Ya, ada hubungannya nggak sama penggolongan hewan tadi? Ada ya. Nah, burung kutilang hewan pemakan tumbuhan. Nah, sekarang nanti kalian praktekkan ya, divideokan, nanti kirim ke classroom. Mungkin ada 1, 2, 3. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul. Bagus suaranya. Setelah kalian mengamati video lagu burung kutilang, apa tangga nada itu? Ada yang tahu? Mayor. Kenapa mayor? Ya, karena dinyanyikan secara semang ya. Setelah kalian menyanyikan ini, nanti kalian jawablah soal berikut ini setelah mengamati dan mendengarkan video. Bagaimana ekspresinya setelah mengamati burung kutilang tadi? Nah, kamu jawab di situ ya. Adakah hubungannya tangga nada diatus mayor dengan lagu burung kutilang? Kamu jelasin di situ, oke? Nanti kirim di. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik sama biotik. Ada ide pokok. Apalagi? Herbivora, karnivora, omnivora. Ya. Kita main kuisis ya. Kita main kuisis. Mister kirimkan linknya ya. Kedua Nafesa dan ketiga Andinda Dubira. Tepuk tangan ya. Pelajaran ya. Kita akan refleksi dulu. Apa yang kamu telah pelajarin dalam materi hari ini tadi? Ada ide pokok ya. Ada lagi? Iya, penggolongan hewan. Sukai dari pembelajaran hari ini, ada yang kamu sukai nggak? Ada, menempel. Nempel, ya, please seneng ya nempel hewan-hewan. Kita mengakhiri, silahkan pimpin doa terlebih dahulu sama Pasya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Cukup dari sekian Mister ya. Saya Hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.